Halo sahabat Asi dan Asa. Tahukah kamu, saat ini terdapat 170 juta penduduk Indonesia sangat aktif menggunakan sosial media. Di dalam angka tersebut terdapat usia anak-anak yang masih membutuhkan pengawasan dari orang tua. Seiring berjalannya waktu, angka tersebut diprediksi masih akan terus meningkat. Padahal, sadarkah kalian bahwa ada bahaya child grooming yang mengintai? Grooming adalah cara seseorang untuk dapat mendekati dan merayu anak dengan tujuan untuk dapat mengeksploitasi anak tersebut secara seksual. Berikut adalah hal-hal yang harus kita perhatikan mengenai child grooming. Yang pertama adalah manipulasi. Terdapat berbagai jenis manipulasi untuk meningkatkan kekuatan, kontrol, dan ketergantungan korban pada pelaku, seperti memberikan pujian untuk membuat korban merasa istimewa. Cara manipulasi ini dilakukan agar korban merasa dicintai dan diperhatikan. Di sisi lain, pelaku dapat mengontrol korban dengan cara mengintimidasi sehingga korban merasa takut. Berinteraksi secara intens. Melalui online chat grooming, pelaku dapat mengakses korban melalui internet tanpa harus bertatap muka dan tanpa harus membuka identitas. Menurut penelitian, 20% anak yang menggunakan jejaring sosial mengatakan pernah berbicara dengan orang asing melalui chatroom, aplikasi chatting, dan media sosial lainnya. Sebagai bagian dari membangun hubungan, pelaku menyesuaikan perilaku dan gaya komunikasi sehingga membuat korban nyaman berbicara dengan pelaku. Selain itu, pelaku mencari tahu keadaan sekeliling korbannya. Agar tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan korban tidak diketahui oleh orang lain, pelaku biasanya meminta korban merahasiakan hubungan mereka. Hubungan seksual merupakan tujuan online chat grooming. Untuk memulai hubungan seksual dapat dilakukan dengan berbagai macam seperti berbicara jorok, merayu korban, mengirim gambar porno, atau menghubungkan ke dalam hal-hal berbau pornografi. Dalam online chat grooming, terkadang pelaku menyamar sebagai teman sebaya atau anak muda. Penelitian mencatat bahwa 5% pelaku menyamar sebagai anak muda ketika berkomunikasi dengan korban. Lalu, apakah peran yang dapat dilakukan oleh orang tua? Selalu awasi. Kenali dengan baik apa itu grooming dan tanda-tanda pelaku grooming. Hindari membiarkan anak berdua saja dengan orang asing. Selalu awasi konten yang dikonsumsi oleh anak dan bagaimana anak mengakses konten tersebut. Sisihkan waktu luang untuk mengobrol dan bermain dengan anak sehingga anak dapat bercerita tentang keseharian mereka. Selalu laporkan apabila terdapat pelecehan seksual dalam bentuk apapun terhadap anak. Pastikan keselamatan anak. Ayo bersama-sama kenali dan hindarkan anak dari child grooming. Anak sejahtera, Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia.